Pecinta teori konspirasi selalu percaya bahwa kematian JF Kennedy dan jatuhnya Soekarno bukanlah kejadian biasa-biasa saja, tapi memang tragedi dan kejatuhan yang sudah direncanakan. JF Kennedy yang begitu luar biasa dan Soekarno sosok fenomenal yang muncul di kawasan Asia sangat menarik perhatian dunia. Bapak proklamator, tokoh revolusioner, penulis handal dan orator yang mumpuni. Sulit untuk mendapatkan kembali tokoh seperti Soekarno. Bisa saja tokoh seperti itu akan terlahir setiap 1000 tahun sekali. Who knows? Teori konspirasi mengenai John F. Kennedy atau JFK dan Presiden Soekarno dalam Grand Hilton Memorial Agreement adalah salah satu narasi kontroversial yang banyak beredar di komunitas konspirasi terutama di Indonesia. Meskipun tidak diakui secara resmi dalam catatan sejarah internasional, teori ini tetap menarik perhatian karena melibatkan tokoh-tokoh besar dan menyangkut aset luar biasa besar yang disebut-sebut sebagai harta amanah dunia. Apa itu Grand Hilton Memorial Agreement? Menurut versi teori konspirasi, Grand Hilton Memorial Agreement adalah sebuah kesepakatan rahasia yang ditandatangani pada 14 November 1963 di Hotel Grand Hilton, Genoa, Swiss. Penandatangan adalah Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, Presiden Soekarno, dan William Fokker, disebut sebagai perwakilan Swiss, meskipun tidak ada bukti resmi mengenai individu ini. Tujuan kesepakatan, penyerahan dan pengelolaan aset emas milik Soekarno atau lebih tepatnya harta amanah bangsa-bangsa dunia yang akan digunakan sebagai jaminan global sistem keuangan baru. Isi teori harta amanah dunia. Menurut narasi ini, Soekarno disebut sebagai pemegang amanah dari emas dan kekayaan dunia yang disimpan di berbagai negara sejak masa penjajahan. Aset-aset ini konon merupakan hasil kolaborasi para raja, bangsawan, dan pemimpin dunia yang ingin menciptakan sistem ekonomi adil berbasis emas. Aset emas ini kemudian diklaim, diserahkan atau dikelola melalui lembaga yang disebut sebagai The Committee of 300 M1 atau Monetary One atau Trustee World Bank. Soekarno dikatakan sebagai single owner atau sole trustee dari aset tersebut berdasarkan mandat internasional. Keterlibatan JFK mengguncang sistem keuangan dunia. Dalam versi konspirasi ini, JFK disebut berniat menghapus sistem keuangan Federal Reserve atau FRS dan mengembalikan mata uang Amerika Serikat ke standar emas. Ini diperkuat oleh Executive Order 11110 yang ditandatangani pada tahun 1963. Teori ini menyebut bahwa pembunuhan JFK pada 22 November 1963, hanya 8 hari setelah penandatanganan perjanjian di Jenewa, adalah karena ia berani melawan sistem keuangan global yang dikendalikan oleh elit perbankan nasional. Faktanya, beberapa hari setelah tanda tangan perjanjian tersebut, JFK ditembak mati pada 22 November 1963. Soekarno sendiri dijatuhkan tidak lama setelahnya lewat G30S PKI 1965 dan naiknya rezim Orde Baru. Tapi apakah ini nyata? Sejauh ini tidak ada bukti resmi atau dokumen yang sah yang bisa diverifikasi mengenai Grand Hilton Memorial Agreement. Banyak dokumen yang beredar diduga hoax atau palsu dengan tanda tangan dan segel yang mencurigakan. Tapi kisah ini tetap hidup karena ada banyak kebetulan historis yang terlalu pas. Isu tentang emas Indonesia dan kekayaan tersembunyi memang ada sejak lama. JFK dan Soekarno adalah sama-sama pemimpin yang anti-imperialis dan berniat mengubah tatanan dunia.
Dan kita tahu bahwa sejarah yang resmi tidak selalu lengkap. Begini ya, sejarah itu bukan cuma tentang tanggal dan peristiwa, tapi tentang narasi yang disembunyikan, dibelokkan, atau bahkan dihapuskan. Dan ketika kamu merasa ada sesuatu yang enggak beres di balik cerita resmi, itu artinya kamu udah masuk level berikutnya. Kelemahan dan kritis terhadap teori ini, dokumen asli Grand Hilton Memorial Agreement tidak pernah terbukti secara otentik. Versi yang beredar online tampak dibuat dengan format yang tidak lazim dan seringkali tidak sesuai standar dokumen internasional. Tidak ada catatan resmi dari pemerintahan Swiss, Amerika Serikat, atau Indonesia tentang pertemuan atau penandatanganan semacam itu. Grand Hilton Hotel sendiri adalah hotel kecil yang tidak pernah menjadi lokasi pertemuan diplomatik penting. Banyak nama dan lembaga yang disebut seperti Volcker, Trustee, World Bank, dan M1 tidak dapat diverifikasi. Executive Order 11110 sendiri sebenarnya tidak membatalkan kekuasaan Federal Reserve dan tidak diberlakukan secara luas.